Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmanovianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali dan akan memberikan tutorial dari materi yang telah diberikan minggu lalu, yaitu materi uji asumsi klasik pada data sekunder bagian uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Yang pertama yaitu melihat grafik plot. Yang kedua itu uji Park, yang ketiga uji Glasser, dan yang keempat uji White. Kali ini kita menggunakan dua pengujian yaitu uji Park dan uji Glasser. Yang pertama uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas pada data tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, ada uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Uji Glasser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Kriteria uji Glasser adalah jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi itu yang akan kita praktikkan nanti di SPSS. Kemudian selanjutnya udah bisa kita praktikkan di SPSS. Nah, ini pertama saya sudah buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita import data sekunder yang akan kita gunakan. Yaitu klik icon ini, kemudian kita ubah type-nya menjadi Excel, lalu pilih datanya, kemudian klik open. Lalu klik OK. Nah, di sini datanya sudah terimport. Kita hilangkan dulu desimalnya. Kemudian kita langsung aja melakukan langkah-langkah untuk uji heterokedastisitas yang pertama, yaitu dengan cara uji Park. Klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Untuk keuntungan kita masukkan ke Dependen. Untuk aset kita masukkan ke Independen, dan harga saham kita masukkan ke Independen. Lalu klik Save, kemudian checklist Unstandardized. Lalu klik Continue, kemudian klik OK. Kita kembali dulu ke SPSS-nya. Nah, di sini res-1-nya sudah muncul. Selanjutnya, res-1 ini kita kuadratkan. Caranya yaitu klik Transform, lalu Compute Variable. Nah, di target variabel ini kita isi res_2. Kemudian kita masukkan unstandardized res-1-nya ini ke numeric expression. Kemudian kita masukkan tanda bintang sebagai perkalian. Lalu kita masukkan lagi unstandardized res-1-nya. Lalu klik OK.
Nah, di sini res 2-nya sudah muncul. Selanjutnya, res 2-nya ini kita logaritmakan. Caranya yaitu klik transform, lalu compute variable. Nah, target variabel ini kita masukkan ln underscore res underscore 2. Nah, numeriknya kita hapus. Kemudian kita cari rumus ln, yaitu klik all di function group. Lalu kita cari ln. Kemudian kita pindahkan ke atas, lalu kita masukkan res 2. Lalu klik OK. Nah, di sini ln res 2-nya sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Untuk dependen ini kita ganti menjadi ln res 2. Dan untuk independennya ini tetap tidak usah diganti. Kemudian kita checklist statistik. Nah, di sini itu kita checklist estimates dan model fit. Lalu continue. Kemudian kita klik plots, kita masukkan zip thread ke X, receipt ke Y. Lalu continue. Kemudian kita klik save. Kita unchecklist untuk unstandardized dan include the covariance matrix. Kemudian continue, lalu OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Kita lihat pada tabel koefisien. Sesuai kriteria yang di materi tadi, jika sigma lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Namun, jika sigma kurang dari 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, di sini kita lihat untuk variabel aset, sigma 0,498 dan untuk variabel harga saham sigma 0,887. Nah, keduanya ini itu di atas 0,05. Jadi artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, kesimpulannya setelah pengujian heterokedastisitas dengan cara uji Pak, dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya heterokedastisitas. Selanjutnya, kita melakukan cara yang kedua, yaitu dengan uji Glatzer. Sebelumnya, kita import dulu data sekunder yang akan kita gunakan, yaitu klik icon ini, kemudian kita ganti type-nya menjadi Excel, kemudian kita pilih datanya, lalu klik Open, kemudian klik OK. Nah, di sini datanya sudah terimport, selanjutnya kita hilangkan dulu desimalnya menjadi 0, kemudian selanjutnya kita melakukan langkah-langkahnya, yaitu klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Untuk keuntungan kita masukkan ke Dependent, untuk aset kita masukkan ke Independent, dan harga saham kita masukkan ke Independent. Lalu kita klik Save, kemudian checklist Unstandardized, lalu klik Continue, kemudian klik OK. Nah, kita kembali dulu. Di sini res 1-nya sudah muncul. Kemudian selanjutnya res 1-nya ini kita absolutkan. Caranya yaitu klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, di target variable ini kita masukkan ABS underscore res underscore 1. Kemudian selanjutnya kita cari rumus ABS-nya di all, kemudian klik ABS-nya, lalu kita pindahkan ke atas. Nah, di sini kita masukkan unstandardized res 1-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita kembali lagi. Di sini ABS res 1-nya sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Nah, dependennya ini kita ganti menjadi ABS res 1. Untuk independennya itu tetap.
Nah, kemudian kita klik statistik, checklist estimates, dan model fit, kemudian continue. Lalu selanjutnya kita klik plots. Untuk zip rate kita masukkan ke X, dan spreadsheet kita masukkan ke Y. Kemudian continue, lalu kita klik save, kita unchecklist unstandardized, dan unchecklist include the covariance metric-nya, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini output-nya sudah muncul. Dapat kita lihat pada tabel koefisien. Sesuai kriteria di materi tadi, jika signya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Namun, jika signya kurang dari 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, di sini kita lihat untuk variabel aset signya 0,491 dan harga saham signya 0,880, di mana keduanya ini signya di atas 0,05 atau lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi kesimpulannya setelah pengujian heterokedastisitas dengan cara uji Glatzer ini, tidak ditemukan adanya heterokedastisitas. Kemudian untuk kesimpulan akhirnya, jadi setelah kita menguji data sekunder yang kita gunakan tadi dengan uji heterokedastisitas, yaitu yang pertama dengan cara uji Park, yang kedua yaitu dengan uji Glatzer, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Sekian pengulangan kembali materi dan tutorial yang saya berikan mengenai uji asumsi klasik pada data sekunder bagian uji heterokedastisitas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.